Berita utama sepak bola hari ini. Laga panas penuh kontroversial mewarnai pertandingan Persib Bandung versus Arema FC. Serangkaian syarat diaspora yang ingin bela timnas dengan memanfaatkan aturan baru, rugi atau untung. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Laga panas penuh kontroversial mewarnai pertandingan Persib Bandung versus Arema FC. Ketika sorotan terhadap laga antara Persib Bandung dan Arema FC akhirnya mulai mereda, justru muncul satu kesimpulan besar yang semakin sulit untuk diabaikan. Musim ini bukan lagi sekadar perjalanan biasa bagi Persib. Ini adalah perjalanan yang dipenuhi tekanan, ekspektasi, dan dinamika yang jauh lebih kompleks dibanding musim-musim sebelumnya. Semua yang terjadi tidak berdiri sendiri. Semua terhubung dalam satu rangkaian cerita panjang yang terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Persib datang ke laga ini dengan membawa beban yang nyata. 4 gol kebobolan dalam 2 pertandingan terakhir menjadi catatan yang tidak bisa disembunyikan. Hal itu bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal bahwa ada celah yang harus segera diperbaiki. Pelatih Bojan Hodak sudah menegaskan hal tersebut sejak awal. Ia tidak menyalahkan sistem permainan secara keseluruhan. Ia justru menyoroti detail kecil yang sering diabaikan, yaitu kesalahan individu. Dalam sepak bola modern, kesalahan sekecil apapun bisa berujung fatal. Dan dalam fase kompetisi seperti sekarang, kesalahan tidak lagi punya ruang untuk ditoleransi. Pernyataan Hodak tentang pemain yang tidak boleh berhenti sebelum peluit berbunyi kini terasa seperti kunci dari semua kejadian yang telah berlalu. Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya dalam. Karena jika melihat kembali pertandingan melawan Dewa United FC di Banten International Stadium, terlihat jelas bagaimana satu momen kehilangan fokus bisa mengubah segalanya. Pertandingan itu tidak hanya meninggalkan hasil imbang, pertandingan itu meninggalkan perdebatan panjang yang belum sepenuhnya selesai hingga setelah laga berikutnya usai. 2 gol yang disahkan dalam situasi kontroversial menjadi pusat perhatian. Banyak pihak mempertanyakan keputusan yang diambil. Perbandingan dengan standar internasional seperti Piala Dunia FIFA 2022 mulai bermunculan. Namun justru dari situ terlihat perbedaan besar. Di level dunia, teknologi menjadi alat utama untuk memastikan keadilan. Di kompetisi domestik, keterbatasan teknologi membuka ruang interpretasi yang jauh lebih luas. Dan dalam kondisi seperti itu, tim seperti Persib seringkali harus menerima konsekuensi dari sesuatu yang berada di luar kendali mereka. Reaksi pun datang dari berbagai arah. Sosok berpengalaman seperti Umuh Mukhtar ikut bersuara. Ini bukan lagi sekadar reaksi emosional. Ini adalah bentuk kegelisahan yang nyata. Ketika orang-orang yang sudah lama berada di sepak bola mulai mempertanyakan situasi, maka ada sesuatu yang memang tidak bisa dianggap biasa. Dan semua itu menjadi latar belakang emosional yang dibawa Persib ke dalam laga melawan Arema. Di sisi lain, tekanan terhadap Persib juga datang dari ekspektasi yang terus meningkat. Ambisi untuk meraih gelar ketiga secara beruntun menciptakan sorotan yang jauh lebih besar. Narasi tentang dominasi mulai berkembang. Sebagian melihatnya sebagai pencapaian luar biasa. Sebagian lainnya justru melihatnya sebagai sesuatu yang harus dihentikan. Dalam situasi seperti ini, Persib tidak hanya bermain untuk menang. Mereka juga harus menghadapi tekanan dari narasi yang terus bergerak di sekitar mereka. Laga melawan Arema kemudian menjadi ujian lanjutan. Arema datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah hasil positif sebelumnya. Ini membuat tekanan terhadap Persib semakin besar. Namun setelah semuanya selesai, satu hal yang terlihat jelas bukan tentang detail pertandingan, melainkan tentang bagaimana Persib merespons situasi tersebut. Mereka tidak kehilangan arah, mereka tidak runtuh di bawah tekanan. Mereka tetap menunjukkan karakter yang sama seperti sebelumnya. Karakter inilah yang menjadi pembeda utama. Persib bukan hanya tim dengan kualitas teknis yang baik. Mereka adalah tim dengan mentalitas yang kuat. Mereka mampu bertahan dalam situasi sulit. Mereka mampu tetap fokus ketika tekanan datang dari berbagai arah. Hal ini sudah terlihat sejak pertandingan sebelumnya. Perjalanan musim ini pun semakin terasa sebagai ujian yang sesungguhnya. Ini bukan hanya tentang taktik atau strategi. Ini tentang konsistensi. Ini tentang kemampuan menjaga fokus di tengah situasi yang tidak selalu ideal. Setiap pertandingan menjadi bagian dari cerita yang lebih besar. Setiap momen memiliki dampak yang tidak bisa dianggap kecil. Dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit, tekanan tentu akan terus meningkat. Setiap kesalahan akan menjadi semakin mahal. Setiap keputusan akan memiliki konsekuensi besar. Namun satu hal yang tidak berubah, Persib masih berada di jalurnya. Mereka masih menjadi pusat perhatian di kompetisi Liga 1 Indonesia musim ini. Dan setelah semua yang terjadi, satu pesan menjadi sangat jelas. Persib mungkin menghadapi banyak rintangan. Persib mungkin berada dalam situasi yang tidak selalu menguntungkan.
Tetapi mereka terus menunjukkan satu hal yang tidak bisa diabaikan. Mereka tidak mudah dipatahkan. Situasi inilah yang kemudian membuat posisi Persib Bandung menjadi semakin menarik untuk dibahas setelah laga menghadapi Arema FC selesai. Tim ini tidak hanya sedang bersaing di papan atas, tetapi juga sedang diuji dari berbagai sisi. Tekanan bukan hanya datang dari lawan di lapangan. Tekanan juga datang dari ekspektasi publik yang terus meningkat setiap pekannya. Jika melihat beberapa pertandingan terakhir, sebenarnya tidak ada penurunan drastis dari sisi permainan. Persib tetap mampu mengontrol jalannya laga. Mereka juga masih menciptakan peluang. Namun masalah utama ada pada detail kecil yang berulang. Kesalahan individu di lini belakang menjadi titik yang terus disorot. Hal ini bahkan sudah diakui langsung oleh Bojan Hodak. Hodak tidak melihat ini sebagai kegagalan sistem. Ia lebih menekankan soal fokus pemain. Dalam beberapa momen, pemain terlihat kehilangan konsentrasi. Hal seperti ini yang kemudian dimanfaatkan lawan. Di fase akhir kompetisi seperti sekarang, kesalahan kecil seperti itu bisa berdampak besar. Di sisi lain, bayang-bayang pertandingan melawan Dewa United FC masih terasa kuat. Laga di Banten International Stadium itu menyisakan banyak perdebatan. Keputusan-keputusan yang diambil menjadi bahan diskusi panjang. Bahkan setelah laga berikutnya selesai, pembahasan itu belum benar-benar berhenti. Kondisi ini tentu tidak ideal bagi Persib. Mereka harus tetap fokus di tengah situasi yang tidak sepenuhnya kondusif. Namun yang menarik, tim ini tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Tidak ada respons emosional yang mencolok. Mereka tetap memilih fokus pada pertandingan. Hal ini menunjukkan satu hal penting. Persib memiliki mental yang cukup kuat untuk menghadapi tekanan. Mereka tidak mudah terpancing oleh situasi di luar lapangan. Ini menjadi modal penting untuk menghadapi sisa musim. Persaingan di Liga 1 Indonesia juga belum sepenuhnya aman. Tim-tim di bawah masih terus berusaha mengejar. Jarak poin bisa berubah jika terjadi kesalahan. Karena itu, konsistensi menjadi kunci utama. Laga melawan Arema menjadi bagian dari proses itu. Bukan sebagai penentu akhir, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap pertandingan memiliki tantangan sendiri. Tidak ada laga yang benar-benar mudah di fase ini. Dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit, fokus Persib kini jelas. Mereka harus meminimalkan kesalahan. Mereka harus menjaga stabilitas permainan. Dan yang paling penting, mereka harus tetap tenang dalam tekanan. Jika melihat perjalanan sejauh ini, Persib masih berada di jalur yang tepat. Namun jalan menuju akhir musim tidak akan berjalan tanpa hambatan. Setiap pertandingan akan menjadi ujian baru. Dan setelah semua yang terjadi, satu hal yang terlihat jelas. Persib belum kehilangan kendali atas arah musim mereka. Usai menghadapi Arema FC hari ini, Persib Bandung dalam waktu yang cukup dekat akan melakoni pertandingan pekan ke-30 Liga 1 2025/2026 antara Bhayangkara Presisi Lampung FC melawan Persib Bandung yang akan digelar pada Kamis, 30 April 2026 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Laga ini tentunya akan menjadi duel panas penuh gengsi karena mempertemukan dua tim papan atas klasemen. Sebagai tuan rumah yang kini berada di posisi keempat, Bhayangkara FC memiliki ambisi besar untuk membalas kekalahan 0-2 di putaran pertama sekaligus mengamankan poin krusial guna memperpendek jarak dengan Persib Bandung yang saat ini masih kokoh di puncak klasemen. Laga ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian dominasi strategi bagi kedua pelatih, tetapi juga ujian konsistensi bagi Persib dalam mempertahankan tren positif mereka menuju tangga juara. Mengingat atmosfer dukungan supporter Lampung di Stadion Sumpah Pemuda, dipastikan akan memberikan tekanan mental yang luar biasa bagi tim tamu sepanjang 90 menit pertandingan. Serangkaian syarat diaspora yang ingin bela timnas dengan memanfaatkan aturan baru, rugi atau untung. Serangkaian syarat diaspora yang ingin membela timnas Indonesia dengan memanfaatkan aturan baru kini menjadi topik yang terus berkembang seiring dengan langkah pemerintah Indonesia yang tengah menggodok rancangan undang-undang kewarganegaraan untuk menerapkan skema dwi kewarganegaraan terbatas. Kebijakan ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan sebagai respons atas dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, terutama polemik yang sempat mengguncang publik sepak bola nasional terkait persoalan administratif para pemain diaspora di Eropa. Situasi yang dikenal luas sebagai Passport Gate menjadi titik awal perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung pada kelangsungan karier pemain yang sedang berkompetisi di level profesional. Dalam konteks tersebut, pemerintah melihat adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan regulasi yang lebih adaptif, fleksibel, namun tetap memiliki kepastian hukum yang kuat. Kegelisahan publik bermula ketika sejumlah pemain diaspora yang berkarir di Belanda hingga Belgia mengalami kendala administratif yang membuat mereka terancam tidak dapat bermain untuk klub masing-masing.
Peristiwa ini dipicu oleh laporan salah satu klub terhadap federasi setempat terkait status kewarganegaraan pemain yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, namun masih tercatat menggunakan dokumen negara asal. Kondisi tersebut memicu investigasi dari federasi sepak bola setempat yang kemudian berdampak luas terhadap pemain diaspora lainnya. Dalam pemberitaan yang berkembang, dijelaskan bahwa situasi ini membuat beberapa pemain harus menunggu kejelasan status sebelum kembali merumput, meskipun pada akhirnya mereka dapat kembali bermain tanpa dikenai sanksi. Fakta ini memperlihatkan bahwa celah hukum yang ada dapat berpotensi merugikan pemain, sekaligus mengganggu stabilitas timnas Indonesia dalam jangka panjang. Pemerintah melalui Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas, menegaskan dalam pernyataan resminya bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan saat ini sedang disiapkan dan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, serta telah memasuki tahap finalisasi. Dalam keterangan tersebut disampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun dan menyelesaikan proses akhir regulasi tersebut, dengan harapan dapat segera disahkan dalam waktu dekat agar polemik serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Penjelasan resmi itu juga menegaskan bahwa penyusunan regulasi ini melibatkan berbagai masukan, termasuk dari sektor olahraga, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan di lapangan. Lebih lanjut, rancangan undang-undang ini tidak ditujukan untuk seluruh masyarakat secara umum, melainkan difokuskan pada individu-individu yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional. Atlet menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan ini, mengingat peran mereka dalam membawa nama Indonesia di kancah internasional. Dengan adanya skema DUI kewarganegaraan terbatas, pemain diaspora diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal tanpa harus terbebani oleh persoalan administratif yang kompleks. Selain itu, aturan baru ini juga memberikan ruang yang lebih luas bagi pemain muda untuk menentukan pilihan kewarganegaraan mereka tanpa harus kehilangan status asal dalam waktu yang terlalu singkat. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, terdapat sejumlah ketentuan yang selama ini menjadi dasar dalam pengaturan kewarganegaraan terbatas. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa status DUI kewarganegaraan dapat diberikan kepada anak hasil perkawinan sah antara ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, atau sebaliknya. Selain itu, anak yang lahir di luar perkawinan sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh ayah warga negara Indonesia juga berhak memperoleh status tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara telah memiliki dasar hukum, namun masih perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam konteks globalisasi dan mobilitas atlet profesional. Lebih rinci lagi, dalam ketentuan yang berlaku, anak dengan status DUI kewarganegaraan wajib didaftarkan kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, dengan tujuan menghindari kondisi tanpa kewarganegaraan atau kehilangan hak sebagai warga negara. Status tersebut berlaku hingga anak mencapai usia 18 tahun atau telah menikah, dengan batas akhir pemilihan kewarganegaraan hingga usia 21 tahun. Apabila melewati batas tersebut tanpa adanya keputusan, maka status kewarganegaraan Indonesia dapat gugur secara otomatis. Inilah yang menjadi salah satu titik krusial yang ingin diperbaiki dalam rancangan undang-undang terbaru, yakni dengan memberikan fleksibilitas waktu yang lebih panjang agar atlet dapat menentukan pilihan secara matang. Dalam perkembangan terbaru, dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari berbagai pihak, termasuk pejabat di lingkungan Kementerian Hukum. Dalam pernyataan resminya, dijelaskan bahwa arah kebijakan dalam rancangan undang-undang ini memberikan ruang bagi penerapan DUI kewarganegaraan terbatas secara selektif. Kebijakan tersebut dirancang untuk menyasar individu yang memiliki kontribusi signifikan bagi negara, termasuk dalam bidang olahraga. Penjelasan tersebut juga menegaskan bahwa regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang bagi talenta diaspora untuk tetap berkontribusi tanpa terbebani oleh persoalan administratif yang selama ini menjadi kendala. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga dipandang sebagai strategi jangka panjang dalam membangun kekuatan timnas Indonesia. Dengan memberikan fleksibilitas kepada atlet diaspora, pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas basis pemain berkualitas. Selama ini, banyak talenta potensial yang menghadapi dilema antara mempertahankan kewarganegaraan negara tempat mereka berkarir atau membela Indonesia di level internasional. Dengan adanya aturan baru, dilema tersebut diharapkan dapat diminimalisir, sehingga pemain dapat fokus pada pengembangan karier tanpa harus terjebak dalam pilihan yang merugikan. Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan DUI kewarganegaraan terbatas ini bukan hanya soal untung atau rugi, melainkan tentang bagaimana negara mampu beradaptasi dengan dinamika global. Dunia olahraga modern telah berkembang menjadi industri yang lintas batas, di mana identitas nasional seringkali beririsan dengan realitas profesional. Oleh karena itu, kehadiran regulasi yang fleksibel namun tetap tegas menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan individu.
Dengan langkah ini, Indonesia berupaya menempatkan diri sebagai negara yang tidak hanya responsif terhadap perubahan, tetapi juga proaktif dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Jika ditarik lebih dalam ke aspek implementasi di lapangan, maka keberadaan regulasi Dwi Kewarganegaraan terbatas ini tidak hanya berhenti pada tataran hukum semata, tetapi juga menyentuh langsung pada sistem pembinaan dan perencanaan jangka panjang sepak bola nasional. Dalam praktiknya, federasi harus mampu menyusun database diaspora secara lebih terstruktur, bukan sekadar berdasarkan momentum atau kebutuhan sesaat. Pendekatan berbasis data menjadi krusial, karena setiap pemain yang masuk radar harus dipetakan dari sisi posisi, gaya bermain, riwayat cedera, hingga potensi perkembangan dalam beberapa tahun ke depan. Dengan demikian, proses naturalisasi tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menjadi bagian dari grand design pembangunan tim nasional yang berkelanjutan. Hal ini penting agar keberadaan pemain diaspora benar-benar menjadi pelengkap yang meningkatkan kualitas tim, bukan justru menimbulkan ketergantungan yang berlebihan. Di sisi lain, muncul pula kebutuhan untuk menyelaraskan antara pemain diaspora dan pemain lokal dalam satu sistem permainan yang utuh. Perbedaan latar belakang kompetisi, kultur sepak bola, serta intensitas latihan dapat menjadi tantangan tersendiri dalam proses integrasi. Oleh karena itu, tim pelatih harus memiliki metodologi yang jelas dalam menyatukan dua karakter tersebut, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pemahaman taktik di lapangan. Program pemusatan latihan yang dirancang secara intensif menjadi salah satu solusi untuk mempercepat proses adaptasi ini. Dalam situasi tersebut, komunikasi menjadi kunci utama, baik antara pelatih dan pemain, maupun antar pemain itu sendiri, agar tercipta chemistry yang kuat dalam waktu yang relatif singkat. Selain aspek teknis, dimensi sosial dan identitas juga tidak bisa diabaikan. Pemain diaspora yang memutuskan untuk membela Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan di lapangan, tetapi juga proses adaptasi terhadap budaya dan ekspektasi publik. Mereka harus mampu memahami makna mengenakan seragam tim nasional, yang bukan sekadar simbol olahraga, tetapi juga representasi identitas bangsa. Dalam konteks ini, federasi dan pemerintah perlu memberikan dukungan yang komprehensif, termasuk dalam bentuk orientasi budaya, pendampingan psikologis, hingga penguatan rasa memiliki terhadap Indonesia. Langkah ini menjadi penting agar pemain tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga memiliki keterikatan emosional yang kuat terhadap tim dan negara. Kemudian, dari sudut pandang kompetitif, kebijakan ini juga berpotensi mengubah peta persaingan di level Asia Tenggara maupun Asia secara keseluruhan. Dengan bertambahnya opsi pemain berkualitas dari diaspora, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kedalaman skuad secara signifikan. Namun, hal ini juga menuntut peningkatan standar performa secara keseluruhan, karena persaingan internal dalam tim akan menjadi lebih ketat. Setiap pemain harus mampu menunjukkan konsistensi dan kualitas terbaiknya untuk mendapatkan tempat di skuad utama. Kondisi ini sebenarnya positif, karena dapat mendorong peningkatan kualitas individu sekaligus memperkuat mental kompetitif dalam tim. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan ini juga membawa konsekuensi yang harus dikelola dengan hati-hati. Salah satu isu yang sering muncul adalah potensi berkurangnya ruang bagi pemain lokal untuk berkembang, terutama jika proses seleksi tidak dilakukan secara transparan dan objektif. Oleh karena itu, penting bagi federasi untuk tetap menjaga keseimbangan, memastikan bahwa pemain lokal tetap mendapatkan kesempatan yang adil untuk bersaing. Sistem kompetisi domestik juga harus diperkuat, agar mampu menghasilkan talenta-talenta berkualitas yang siap bersaing di level internasional, sehingga keberadaan diaspora tidak menjadi satu-satunya solusi dalam meningkatkan performa tim nasional. Lebih lanjut, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan koordinasi antar lembaga. Pemerintah, federasi, klub, hingga pihak terkait lainnya harus berada dalam satu visi yang sama. Tanpa koordinasi yang baik, regulasi yang telah disusun dengan matang bisa saja tidak berjalan efektif di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi tersebut tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga dampak nyata terhadap performa tim nasional dan perkembangan pemain. Dalam konteks global, langkah Indonesia ini sebenarnya sejalan dengan tren yang terjadi di banyak negara lain. Sejumlah negara telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa untuk memaksimalkan potensi diaspora mereka. Namun, yang membedakan adalah bagaimana setiap negara mengelola kebijakan tersebut agar tetap selaras dengan identitas dan kepentingan nasional. Indonesia memiliki tantangan tersendiri, mengingat besarnya populasi dan keragaman latar belakang pemain yang tersebar di berbagai negara. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil harus benar-benar disesuaikan dengan karakteristik nasional, tidak sekadar meniru model dari negara lain. Dengan segala dinamika tersebut, pertanyaan mengenai untung atau rugi sebenarnya tidak bisa dijawab secara sederhana. Kebijakan ini memiliki potensi besar untuk membawa keuntungan, tetapi juga mengandung risiko jika tidak dikelola dengan baik.
Kunci utamanya terletak pada bagaimana semua pihak mampu memanfaatkan peluang yang ada, sekaligus mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul. Jika dijalankan dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang konsisten, maka Dwi Kewarganegaraan Terbatas dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kekuatan Timnas Indonesia yang lebih kompetitif di masa depan. Jika pembahasan diperluas ke ranah operasional yang lebih detail, maka efek dari kebijakan ini juga akan terasa pada pola scouting dan perekrutan pemain di masa depan. Selama ini, proses identifikasi pemain diaspora kerap berjalan sporadis dan bergantung pada informasi yang beredar di publik atau rekomendasi individu tertentu. Dengan hadirnya kerangka hukum yang lebih jelas, proses tersebut seharusnya bisa ditingkatkan menjadi sistem yang lebih profesional, terstruktur, dan berkelanjutan. Federasi perlu membangun jaringan pemantauan yang aktif di berbagai negara, khususnya di Eropa, untuk memetakan talenta sejak usia muda. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan proses seleksi, tetapi juga memungkinkan pembinaan dilakukan lebih awal, sehingga pemain yang akhirnya bergabung dengan Timnas Indonesia sudah memiliki pemahaman dasar tentang filosofi permainan yang diinginkan. Pada tahap berikutnya, penting juga untuk memperhatikan sinkronisasi antara level kelompok umur dan tim senior. Selama ini, salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan sepak bola nasional adalah kurangnya kesinambungan antar jenjang. Pemain yang bersinar di kelompok umur belum tentu mampu beradaptasi dengan cepat di level senior karena perbedaan sistem dan tuntutan permainan. Dengan adanya kebijakan Dwi Kewarganegaraan Terbatas, peluang untuk memperkuat setiap jenjang menjadi lebih terbuka. Namun, tanpa perencanaan yang terintegrasi, potensi tersebut bisa terbuang sia-sia. Oleh karena itu, federasi harus memastikan bahwa setiap level memiliki filosofi bermain yang selaras, sehingga transisi pemain dapat berjalan lebih mulus dan efisien. Selain itu, aspek pengembangan individu juga perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Pemain diaspora yang berkarier di luar negeri umumnya terbiasa dengan standar latihan dan kompetisi yang tinggi. Ketika mereka bergabung dengan Timnas Indonesia, terdapat peluang besar untuk mentransfer pengalaman tersebut kepada pemain lain. Proses ini harus difasilitasi dengan baik melalui program latihan yang dirancang untuk mendorong pertukaran pengetahuan dan peningkatan kualitas secara kolektif. Dalam konteks ini, pelatih memiliki peran penting sebagai jembatan yang mampu mengintegrasikan berbagai latar belakang pemain menjadi satu kesatuan yang harmonis. Di sisi berbeda, dampak ekonomi dan industri juga mulai terlihat sebagai efek lanjutan dari kebijakan ini. Kehadiran pemain diaspora dengan pengalaman internasional berpotensi meningkatkan daya tarik Timnas Indonesia di mata sponsor dan publik global. Hal ini dapat membuka peluang baru dalam hal kerjasama komersial, hak siar, hingga peningkatan nilai brand sepak bola nasional. Namun, peluang tersebut hanya bisa dimaksimalkan jika diiringi dengan performa yang konsisten di lapangan. Tanpa hasil yang nyata, daya tarik tersebut akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Tidak kalah penting, transparansi dalam proses seleksi dan naturalisasi harus dijaga dengan ketat. Kepercayaan publik menjadi faktor krusial dalam keberhasilan kebijakan ini. Jika masyarakat melihat adanya ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam proses pemilihan pemain, maka dukungan yang seharusnya menjadi kekuatan justru bisa berubah menjadi tekanan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus didasarkan pada parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi performa, kebutuhan tim, maupun kontribusi jangka panjang. Selanjutnya, perhatian juga perlu diarahkan pada kesiapan infrastruktur pendukung di dalam negeri. Meskipun kebijakan ini membuka akses terhadap pemain diaspora, pengembangan sepak bola nasional tetap harus bertumpu pada fondasi yang kuat di tingkat domestik. Akademi, kompetisi usia muda, serta fasilitas latihan harus terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan pemain berkualitas secara mandiri. Dengan demikian, keberadaan diaspora menjadi pelengkap yang memperkuat, bukan menggantikan sistem yang sudah ada. Dalam jangka menengah, evaluasi berkala menjadi langkah yang tidak bisa diabaikan. Setiap periode tertentu, federasi perlu menilai sejauh mana kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap performa tim nasional. Indikator evaluasi dapat mencakup peningkatan peringkat, konsistensi hasil pertandingan, hingga perkembangan individu pemain. Dari hasil evaluasi tersebut, kebijakan dapat disempurnakan agar tetap relevan dengan kebutuhan yang terus berkembang. Akhirnya, seluruh proses ini menuntut komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat. Kebijakan yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa implementasi yang konsisten dan disiplin. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, federasi, pelatih, pemain, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama. Dengan pendekatan yang tepat, Dwi Kewarganegaraan Terbatas bukan hanya menjadi solusi atas persoalan administratif, tetapi juga dapat menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia yang lebih kuat dan kompetitif.
Jika ditarik ke lapisan yang lebih strategis lagi, maka keberhasilan kebijakan ini juga sangat ditentukan oleh bagaimana Indonesia membangun ekosistem pendukung yang mampu menjaga kesinambungan antara regulasi, performa, dan regenerasi pemain. Tidak cukup hanya membuka pintu bagi diaspora, tetapi juga harus ada sistem yang memastikan bahwa setiap pemain yang masuk benar-benar memiliki jalur perkembangan yang jelas setelah bergabung. Artinya, setelah proses administrasi selesai, pekerjaan sesungguhnya justru baru dimulai, yaitu bagaimana memaksimalkan potensi pemain tersebut dalam kerangka tim yang kompetitif. Dalam konteks ini, perencanaan karier pemain menjadi elemen penting, termasuk pengaturan menit bermain, pemilihan turnamen yang tepat, hingga pemantauan performa secara berkelanjutan di level klub. Kemudian, pendekatan berbasis sport science juga harus mulai diintegrasikan secara lebih serius dalam sistem tim nasional. Pemain diaspora yang datang dari lingkungan sepak bola maju umumnya sudah terbiasa dengan penggunaan data dalam setiap aspek permainan, mulai dari analisis performa, pemantauan kondisi fisik, hingga strategi pemulihan. Standar ini perlu diadopsi secara menyeluruh agar tidak terjadi kesenjangan dalam metode latihan. Dengan penggunaan data yang akurat, tim pelatih dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, baik dalam menentukan strategi pertandingan maupun dalam mengelola beban latihan pemain. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam turnamen dengan jadwal padat, di mana kondisi fisik dan kebugaran pemain harus dijaga secara optimal. Di sisi lain, aspek komunikasi eksternal juga memiliki peran yang tidak kalah besar. Narasi yang dibangun kepada publik harus mampu menciptakan pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan arah kebijakan ini. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang sebenarnya memiliki niat positif bisa disalahartikan sebagai langkah instan yang mengabaikan pembinaan lokal. Oleh karena itu, federasi perlu secara aktif menyampaikan progres, alasan dibalik setiap keputusan, serta hasil yang telah dicapai. Dengan transparansi yang konsisten, kepercayaan publik dapat dipertahankan, bahkan diperkuat, sehingga dukungan terhadap tim nasional tetap solid. Selanjutnya, penting juga untuk melihat dampak kebijakan ini terhadap dinamika ruang ganti tim. Kehadiran pemain dengan latar belakang berbeda bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan baik, tetapi juga berpotensi menimbulkan gesekan jika tidak ada kesamaan visi. Oleh karena itu, nilai-nilai kebersamaan, disiplin, dan rasa saling menghargai harus menjadi fondasi utama dalam tim. Pelatih dan kapten tim memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga harmoni ini, memastikan bahwa setiap pemain merasa menjadi bagian dari satu kesatuan, bukan kelompok yang terpisah berdasarkan latar belakang. Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas jaringan internasional sepak bola Indonesia. Pemain diaspora yang berkarir di berbagai liga dunia memiliki koneksi yang bisa dimanfaatkan untuk membuka peluang kerjasama, baik dalam bentuk program pelatihan, pertukaran pemain muda, maupun peningkatan kualitas pelatih. Jika dimanfaatkan secara optimal, jaringan ini dapat menjadi aset berharga dalam mempercepat perkembangan sepak bola nasional. Namun demikian, tantangan dalam menjaga konsistensi tetap menjadi pekerjaan besar. Dalam banyak kasus, kebijakan yang terlihat menjanjikan di awal seringkali mengalami penurunan efektivitas karena kurangnya pengawasan dan evaluasi. Oleh sebab itu, diperlukan sistem kontrol yang memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Evaluasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi masalah, tetapi menjadi bagian rutin dari proses pengelolaan tim. Dengan cara ini, setiap kekurangan dapat segera diperbaiki sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Pada akhirnya, seluruh upaya ini bermuara pada satu tujuan utama, yaitu membangun timnas Indonesia yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga stabil secara sistem. Dui kewarganegaraan terbatas hanyalah salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Yang lebih penting adalah bagaimana instrumen ini digunakan secara tepat, terarah, dan konsisten. Jika semua elemen mampu bekerja dalam satu kerangka yang sama, maka potensi besar yang dimiliki oleh pemain diaspora dapat benar-benar dioptimalkan, sekaligus memperkuat fondasi sepak bola nasional secara keseluruhan. Jika ditarik lebih dalam lagi ke ranah implementasi teknis, maka tantangan terbesar dari kebijakan Dui kewarganegaraan terbatas ini sebenarnya bukan hanya pada tahap pengesahan undang-undang, melainkan pada fase penerapan di lapangan yang menuntut sinkronisasi lintas lembaga secara presisi dan konsisten. Dalam konteks ini, Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga (PSSI) hingga perwakilan diplomatik di luar negeri harus memiliki satu garis komando yang jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru membuka celah masalah baru. Tanpa sistem koordinasi yang solid, regulasi yang awalnya dirancang sebagai solusi justru berpotensi menciptakan kompleksitas tambahan, terutama bagi atlet diaspora yang membutuhkan kepastian cepat dalam menentukan langkah karirnya.
Dalam sudut pandang kebijakan publik, keberhasilan aturan ini akan sangat ditentukan oleh kecepatan birokrasi dalam merespons kebutuhan atlet, karena dunia sepak bola tidak berjalan dalam ritme administrasi yang lambat, melainkan bergerak cepat mengikuti kalender kompetisi yang ketat dan dinamis. Lebih jauh lagi, aspek verifikasi dokumen dan validasi garis keturunan juga akan menjadi titik krusial yang tidak bisa dianggap sepele. Dalam banyak kasus sebelumnya, proses pembuktian asal-usul seringkali memakan waktu panjang karena melibatkan arsip lintas negara, perbedaan sistem pencatatan sipil, hingga kendala bahasa dan legalisasi dokumen. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah sistem digital terintegrasi yang mampu mempercepat proses ini tanpa mengurangi tingkat akurasi. Jika tidak, maka potensi pemain diaspora yang sebenarnya bisa segera memperkuat timnas Indonesia justru terhambat oleh proses administratif yang berlarut-larut. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk tidak hanya membuat aturan, tetapi juga memastikan bahwa perangkat pendukungnya siap bekerja secara efisien dan modern. Di sisi lain, dari perspektif sepak bola nasional, kebijakan ini juga akan membawa dampak langsung terhadap pola rekrutmen pemain di timnas Indonesia. Dengan adanya fleksibilitas kewarganegaraan, maka cakupan pencarian talenta akan semakin luas, tidak lagi terbatas pada pemain yang sudah siap melepas kewarganegaraan lamanya. Ini membuka peluang bagi pemain muda yang masih berada dalam tahap perkembangan untuk bergabung lebih awal tanpa tekanan keputusan besar di usia dini. Namun di balik peluang tersebut, muncul tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara pemain lokal dan diaspora. Jika tidak dikelola dengan bijak, hal ini bisa memicu perdebatan mengenai keadilan kesempatan bagi pemain dalam negeri yang telah melalui jalur pembinaan lokal. Dalam konteks tersebut, peran pelatih menjadi sangat vital dalam menentukan komposisi tim yang ideal. Pemilihan pemain tidak lagi hanya berdasarkan kualitas individu, tetapi juga kesesuaian dengan sistem permainan yang dibangun. Tim yang terlalu bergantung pada talenta individu tanpa kohesi kolektif justru akan kesulitan bersaing di level tinggi. Oleh karena itu, integrasi antara pemain diaspora dan pemain lokal harus dilakukan secara bertahap dengan pendekatan taktik yang jelas, agar tidak mengganggu stabilitas tim yang sudah terbentuk sebelumnya. Selain itu, dinamika ruang ganti juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Perbedaan latar belakang budaya, bahasa, dan pengalaman bermain bisa menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik, namun juga berpotensi menjadi hambatan jika tidak ada komunikasi yang efektif. Dalam situasi ini, kepemimpinan di dalam tim, baik dari kapten maupun staf pelatih, akan diuji dalam menjaga harmoni dan membangun identitas bersama. Tim nasional bukan sekadar kumpulan pemain terbaik, tetapi sebuah entitas yang harus memiliki visi dan semangat yang sama di setiap pertandingan. Jika melihat dari sudut pandang yang lebih luas, kebijakan dui kewarganegaraan terbatas ini juga dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing sepak bola Indonesia di level internasional. Negara-negara lain telah lebih dulu memanfaatkan diaspora sebagai sumber kekuatan tambahan, dan hasilnya terlihat dalam peningkatan performa mereka di berbagai turnamen. Indonesia memiliki potensi yang tidak kalah besar, mengingat banyaknya diaspora yang tersebar di berbagai negara dengan akses ke sistem pembinaan yang lebih maju. Dengan pendekatan yang tepat, potensi ini bisa dioptimalkan untuk mempercepat proses peningkatan kualitas tim nasional. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa kebijakan ini bukanlah solusi instan yang bisa langsung mengubah prestasi secara drastis. Dibutuhkan waktu, konsistensi, dan evaluasi berkelanjutan untuk melihat dampak nyata di lapangan. Tanpa perencanaan yang matang, kebijakan ini justru berisiko menjadi sekadar wacana tanpa implementasi yang efektif. Oleh karena itu, setiap langkah harus disertai dengan indikator keberhasilan yang jelas, sehingga progres yang dicapai dapat diukur secara objektif. Dalam perjalanan ke depan, transparansi juga menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Setiap proses, mulai dari seleksi pemain hingga pengambilan keputusan strategis, perlu dikomunikasikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang berlebihan. Publik memiliki peran penting sebagai pendukung utama tim nasional, dan kepercayaan mereka harus dijaga melalui kebijakan yang akuntabel dan profesional. Dengan segala kompleksitas yang ada, kebijakan dui kewarganegaraan terbatas ini pada akhirnya menjadi ujian bagi kemampuan Indonesia dalam mengelola perubahan besar di sektor olahraga. Ini bukan hanya tentang membuka peluang bagi diaspora, tetapi juga tentang membangun sistem yang lebih adaptif terhadap perkembangan global. Jika berhasil dijalankan dengan baik, maka Indonesia tidak hanya mendapatkan tambahan kekuatan di lapangan, tetapi juga menunjukkan bahwa negara ini mampu bertransformasi menjadi lebih modern dan kompetitif dalam dunia sepak bola internasional. Di tahap berikutnya, perhatian mulai bergeser pada bagaimana kebijakan ini akan berdampak langsung terhadap jalur karier pemain muda Indonesia yang sedang berkembang, terutama mereka yang berada di akademi dalam negeri maupun yang merintis karier di luar negeri.
Dengan hadirnya opsi kewarganegaraan ganda terbatas, pemain tidak lagi dipaksa mengambil keputusan besar dalam usia yang terlalu dini, sehingga proses pengembangan mereka dapat berlangsung lebih natural tanpa tekanan administratif yang membatasi ruang gerak. Hal ini secara tidak langsung memberikan keuntungan psikologis, karena pemain bisa fokus pada peningkatan kualitas teknis, pemahaman taktik, serta konsistensi performa di level klub masing-masing. Namun demikian, situasi ini juga menuntut adanya sistem pemantauan yang lebih rapi dari federasi, agar setiap talenta yang berpotensi tidak terlewatkan dalam proses seleksi jangka panjang. Dalam praktiknya, federasi harus mampu membangun database pemain yang terstruktur dan selalu diperbarui secara berkala, mencakup pemain lokal maupun diaspora yang tersebar di berbagai kompetisi dunia. Data tersebut tidak hanya berisi statistik dasar, tetapi juga mencakup aspek performa lanjutan, seperti kontribusi dalam fase menyerang, efektivitas dalam duel, hingga kemampuan membaca permainan dalam situasi transisi. Dengan pendekatan berbasis data seperti ini, keputusan pemanggilan pemain dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur, bukan sekadar berdasarkan popularitas atau tekanan publik. Ini menjadi penting karena semakin luasnya pilihan pemain justru bisa menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan sistem seleksi yang jelas dan konsisten. Di sisi lain, keberadaan pemain diaspora dengan latar belakang sepak bola Eropa juga membawa dampak terhadap standar permainan yang diterapkan di dalam tim nasional. Intensitas latihan, disiplin taktik, serta pemahaman terhadap detail permainan akan mengalami peningkatan secara alami karena pemain yang terbiasa dengan lingkungan kompetitif tinggi akan membawa kebiasaan tersebut ke dalam tim. Hal ini bisa menjadi katalis positif bagi pemain lokal untuk ikut berkembang selama proses adaptasinya berjalan dengan baik. Namun, jika tidak ada jembatan komunikasi yang efektif, perbedaan standar ini justru berpotensi menimbulkan kesenjangan di dalam tim. Lebih jauh lagi, aspek kompetisi internal juga akan mengalami perubahan signifikan. Dengan semakin banyaknya pilihan pemain berkualitas, setiap individu dituntut untuk tampil konsisten agar tetap berada dalam radar pelatih. Situasi ini pada dasarnya sehat bagi perkembangan tim karena menciptakan atmosfer kompetitif yang mendorong peningkatan performa secara kolektif. Akan tetapi, federasi dan pelatih harus tetap menjaga keseimbangan agar kompetisi ini tidak berubah menjadi tekanan berlebihan yang justru mengganggu stabilitas mental pemain, terutama bagi mereka yang masih berada dalam fase perkembangan. Dalam konteks yang lebih strategis, kebijakan ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas jaringan internasionalnya di dunia sepak bola. Hubungan dengan klub-klub luar negeri, agen pemain, hingga federasi lain dapat diperkuat melalui komunikasi yang lebih intens dalam proses identifikasi dan pengembangan talenta diaspora. Ini bukan hanya soal merekrut pemain, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang saling terhubung dan mendukung perkembangan sepak bola nasional secara keseluruhan. Dengan jaringan yang kuat, Indonesia bisa mendapatkan akses lebih luas terhadap informasi, metode pelatihan, serta peluang kerja sama yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun, semua peluang tersebut tetap harus diimbangi dengan penguatan fondasi sepak bola dalam negeri. Akademi lokal, kompetisi usia muda, serta sistem pembinaan harus terus ditingkatkan agar tidak tertinggal di tengah arus globalisasi yang semakin cepat. Kebijakan dui kewarganegaraan tidak boleh menjadi jalan pintas yang membuat pembinaan lokal terabaikan, melainkan harus menjadi pelengkap yang memperkuat struktur yang sudah ada. Tanpa fondasi yang kokoh, tambahan kualitas dari diaspora tidak akan cukup untuk membawa perubahan yang signifikan dalam jangka panjang. Selain itu, peran regulasi turunan juga menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Aturan teknis mengenai batasan, prosedur, serta mekanisme evaluasi harus dirumuskan secara detail agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda di lapangan. Kejelasan regulasi akan membantu semua pihak, mulai dari pemain, klub, hingga federasi, dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, potensi konflik dapat diminimalkan sejak awal. Pada akhirnya, keberhasilan dari kebijakan ini akan sangat bergantung pada konsistensi dalam pelaksanaannya. Tidak cukup hanya dengan membuat aturan yang baik, tetapi juga diperlukan komitmen jangka panjang untuk menjalankannya secara disiplin dan berkelanjutan. Setiap evaluasi harus dilakukan secara objektif, dengan melihat apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Dengan pendekatan seperti ini, kebijakan dui kewarganegaraan terbatas tidak hanya menjadi solusi atas masalah yang ada saat ini, tetapi juga menjadi fondasi bagi perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan. Jika ditinjau dari perspektif keberlanjutan jangka panjang, maka kebijakan ini juga akan beririsan langsung dengan arah pembangunan identitas sepak bola nasional yang selama ini masih terus mencari bentuk paling ideal. Kehadiran pemain diaspora dengan latar belakang kompetisi yang berbeda membawa variasi gaya bermain yang berpotensi memperkaya karakter tim.
namun pada saat yang sama menuntut adanya kerangka filosofi permainan yang jelas agar tidak terjadi tarik-menarik pendekatan di dalam lapangan. Tanpa identitas yang tegas, tim nasional berisiko menjadi kumpulan individu dengan kualitas tinggi, tetapi tidak memiliki kesatuan arah permainan yang solid. Oleh karena itu, federasi bersama jajaran pelatih harus menetapkan prinsip dasar yang menjadi acuan, mulai dari cara membangun serangan, pola bertahan, hingga transisi antar fase permainan, sehingga siapapun pemain yang masuk tetap berada dalam sistem yang sama. Dalam kaitannya dengan itu, penting juga untuk memperhatikan kesinambungan antar kelompok usia, karena keberhasilan tim senior tidak bisa dilepaskan dari fondasi yang dibangun sejak level usia muda. Kebijakan Dwi Kewarganegaraan Terbatas seharusnya tidak hanya dimanfaatkan untuk tim senior, tetapi juga diintegrasikan ke dalam program pembinaan usia dini agar talenta diaspora dapat masuk lebih awal ke dalam sistem permainan Indonesia. Dengan demikian, proses adaptasi dapat berlangsung lebih mulus dan pemain memiliki waktu lebih panjang untuk memahami filosofi yang diterapkan. Ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap generasi memiliki kesinambungan kualitas dan pemahaman taktik yang seragam. Di sisi lain, aspek komersial juga tidak bisa diabaikan dalam pembahasan ini, karena kehadiran pemain diaspora dengan profil internasional berpotensi meningkatkan daya tarik timnas Indonesia di mata sponsor dan pasar global. Eksposur media yang lebih luas, peningkatan nilai komersial pertandingan, serta peluang kerjasama dengan berbagai pihak dapat menjadi dampak positif yang mendukung perkembangan sepak bola nasional secara finansial. Namun perlu ada batasan yang jelas agar aspek komersial tidak mendominasi keputusan teknis, karena fokus utama tetap harus pada peningkatan kualitas tim di lapangan. Selanjutnya, tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah potensi perubahan regulasi di tingkat internasional yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan ini. Sepak bola merupakan industri global yang dinamis, di mana aturan dapat berubah mengikuti perkembangan zaman dan kepentingan berbagai pihak. Oleh karena itu, Indonesia harus selalu siap menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, baik melalui pembaruan regulasi domestik maupun peningkatan kapasitas institusi yang terlibat. Fleksibilitas dalam menghadapi perubahan menjadi kunci agar kebijakan yang telah dirancang tidak menjadi usang dalam waktu singkat. Dalam ranah teknis pertandingan, keberadaan pemain dengan latar belakang berbeda juga akan memengaruhi variasi strategi yang dapat diterapkan oleh pelatih. Tim nasional akan memiliki lebih banyak opsi dalam menentukan pendekatan permainan, baik itu bermain dengan tempo tinggi, mengandalkan penguasaan bola, maupun memanfaatkan transisi cepat. Variasi ini menjadi keuntungan tersendiri karena tim dapat menyesuaikan strategi sesuai dengan karakter lawan yang dihadapi. Namun, untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan waktu latihan yang cukup serta pemahaman taktik yang mendalam dari setiap pemain. Selain itu, faktor mentalitas juga menjadi elemen penting yang harus diperhatikan. Pemain diaspora yang terbiasa dengan tekanan kompetisi di luar negeri diharapkan dapat membawa pengalaman tersebut ke dalam tim nasional, sehingga membantu meningkatkan ketahanan mental seluruh skuad. Dalam pertandingan besar, aspek mental seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan, sehingga keberadaan pemain dengan pengalaman internasional dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Meski demikian, adaptasi terhadap atmosfer sepak bola Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pemain yang baru bergabung. Lebih lanjut, keterlibatan publik dalam mendukung kebijakan ini juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Dukungan supporter dapat memberikan energi tambahan bagi tim, namun ekspektasi yang terlalu tinggi juga berpotensi menjadi tekanan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi yang transparan dan edukatif perlu terus dilakukan, agar publik memahami bahwa proses pembangunan tim nasional membutuhkan waktu dan tidak bisa instan. Dengan pemahaman yang baik, dukungan yang diberikan akan menjadi lebih konstruktif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, kebijakan Dwi Kewarganegaraan Terbatas ini membuka banyak kemungkinan baru bagi perkembangan sepak bola Indonesia, baik dari segi teknis, administratif, maupun strategis. Namun semua potensi tersebut hanya dapat terwujud jika diiringi dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi yang berkelanjutan. Setiap langkah yang diambil harus selalu mengacu pada tujuan utama, yaitu membangun tim nasional yang kompetitif, berkarakter, dan mampu bersaing di level internasional dengan identitas yang kuat. Melihat perkembangan ini dari sudut pandang operasional di dalam tim, maka detail-detail kecil yang selama ini sering terlewat justru akan menjadi penentu apakah kebijakan ini benar-benar efektif atau hanya sekadar perubahan di atas kertas.